Bagaimana kalau sekali-sekali kita berdoa mau berangkat, Tuhan Yesus tolong supaya sepanjang perjalanan saya tidak berbuat dosa dan saya tiba dengan selamat. Itu doa yang benar. Karena kadang-kadang kita dalam perjalanan, misalnya dari sini sampai ke Makassar kita berjalan melalui darat, melalui laut atau melalui udara, kita tidak berdoa supaya Tuhan jauhkan kita dari dosa. Sehingga dalam proses perjalanan, apalagi kalau macet, keluar kata-kata yang kotor. Tetapi pada akhirnya juga ketika kita tiba, kita seenaknya berkata, terima kasih Tuhan. Tetapi dalam sepanjang perjalanan, kita sementara menyakiti Tuhan. Sadar atau tidak? Itulah sebabnya kita kembali merenungkan. Bukan hanya kita bersuka cita di tahun baru 2025 ini, tetapi kita kembali merenungkan, kira-kira apa yang telah saya berbuat menyakiti hati Tuhan. Jangan kita hanya bersemangat bersyukur, puji Tuhan, saya sudah tiba di tahun baru. Betul? Kita hanya fokus kepada hal-hal jasmani. Tetapi kita tanpa sadar untuk merenungkan apa yang saya telah buat. Apakah saya selama sepanjang tahun ini memuliakan Tuhan lewat sikap saya, lewat perbuatan saya? Itu yang perlu kita renungkan, saudara. Karena di hadapan Tuhan, soal tahun baru seperti ini bukan penentu bahwa Tuhan memberkati kita. Kita kadang-kadang memperharapkan tahun baru, sehingga kita hanya fokus kepada tahun baru. Setelah kita memasuki tahun yang baru, kita berkata, puji Tuhan, terima kasih. Padahal setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita tunggu tahun depan baru kita saling memahami. Puji Tuhan, kita masih berjumpa. Tuhan masih izinkan kita ada di tahun 2025. Walaupun ada dua saudara kita, anak kita atau orang tua kita Tuhan panggil lebih dulu, tetapi kita bersyukur karena mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang kita syukuri. Soal mati hidup itu tidak penting kita bahas, tetapi yang paling penting, apakah orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum. Kita akan belajar bersama-sama dengan tema tanpa Yesus manusia lemah. Kita tahu bahwa kekuatan Injil atau kekuatan hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ketika kita berangkat di satu tempat, apa yang kita minta paling pertama kepada Tuhan? Kita sering minta bahwa Tuhan sertai saya supaya saya tiba dengan selamat. Ketika kita tiba, apa yang kita bilang? Terima kasih Tuhan, saya boleh tiba dengan selamat. Tetapi sadar atau tidak, kita hanya kadang-kadang fokus kepada hal-hal jasmani. Kita hanya mengucap syukur bahwa saya sudah tiba. Bagaimana kalau sekali-sekali kita berdoa mau berangkat, Tuhan Yesus tolong supaya sepanjang perjalanan saya tidak berbuat dosa dan saya tiba dengan selamat. Betul? Itu doa yang benar. Karena kadang-kadang kita dalam perjalanan, misalnya dari sini sampai ke Makassar kita berjalan melalui darat, melalui laut atau melalui udara, kita tidak berdoa supaya Tuhan jauhkan kita dari dosa. Sehingga dalam proses perjalanan, apalagi kalau macet, keluar kata-kata yang kotor, anjing babi. Tetapi pada akhirnya juga ketika kita tiba, kita seenaknya berkata, terima kasih Tuhan. Tetapi dalam sepanjang perjalanan, kita sementara menyakiti Tuhan. Sadar atau tidak? Itulah sebabnya kita kembali merenungkan. Bukan hanya kita bersuka cita di tahun baru 2025 ini, tetapi kita kembali merenungkan, kira-kira apa yang telah saya berbuat menyakiti hati Tuhan. Jangan kita hanya bersemangat bersyukur, puji Tuhan, saya sudah tiba di tahun baru. Betul? Kita hanya fokus kepada hal-hal jasmani, tetapi kita tanpa sadar untuk merenungkan apa yang saya telah buat. Apakah saya selama sepanjang tahun ini memuliakan Tuhan lewat sikap saya, lewat perbuatan saya? Itu yang perlu kita renungkan, saudara. Karena di hadapan Tuhan, soal tahun baru seperti ini bukan penentu bahwa Tuhan memberkati kita. Kita kadang-kadang memperharapkan tahun baru, sehingga kita hanya fokus kepada tahun baru. Sepanjang tahun kita berkata, setelah kita memasuki tahun yang baru, kita berkata, puji Tuhan, terima kasih. Padahal setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita tunggu tahun depan baru kita saling memaafkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita renungkan hal itu. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Yaitu Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara kuat, kalau saudara hebat, kalau saudara bisa memberkati, kalau saudara baik, jangan sombong, jangan bangga, karena semua itu dari Tuhan. Semua Tuhan memberikan kepada kita.
Ini kita harus mengerti supaya tujuan daripada tema yang saya paparkan saat ini, tanpa Yesus manusia lemah, supaya kita menyadari bahwa tanpa Yesus dalam hidup kita, kita lemah, kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Itulah sebabnya banyak orang frustasi, banyak orang lemah, banyak orang putus asa karena dia tidak berharap kepada kekuatan Tuhan. Biasanya tahun yang baru identik dengan sukacita dan harapan yang baru di dalam Tuhan. Sebuah awal baru yang patut dirayakan seperti yang meriah tadi malam. Kalau di sini kita tidak rasakan tentang kemeriahan tahun baru. Kalau seperti di Ambon, di Makassar, di Sulawesi Barat, di kota-kota besar, itu berbeda konteks. Karena itu kita memasuki tahun baru dengan suasana penuh sukacita, diiringi dengan begitu banyak harapan dan semangat baru di dalam Tuhan. Namun saudara, kita tahu dan kita dengar kabar seperti saya jelaskan tadi malam, memasuki tahun 2025 ini kita merasakan suasana yang sangat berbeda. Curah hujan yang tinggi diikuti banjir dan longsor melanda berbagai wilayah di sepanjang bulan Desember, bahkan masih masuk dalam Januari. Ada beberapa kecelakaan, apalagi di kota-kota besar. Orang yang sudah mabuk-mabuk, dia tidak mampu kendalikan diri untuk mengendarai kendaraan, karena itu salah persepsi tentang tahun baru, salah mengerti tentang tahun baru. Dia anggap bahwa dia sudah merayakan kalau dia sudah berpesta pura. Dia anggap bahwa itulah bentuk ucapan syukurnya ketika dia merayakan sedemikian rupa. Membeli kembang api sampai puluhan juta. Menurut saya itu tidak salah. Menurut saya tidak salah. Karena memang itu waktunya. Tetapi hati-hati. Jangan sampai kamu hanya fokus berkorban kepada pesta pora dan keinginanmu, lalu kamu lupa Tuhan yang telah memberkati, mengantar kamu memasuki tahun yang baru. Tak sedikit warga ikut terkena dampak dari bencana. Rumah dan harta milik mereka porak-poranda, bahkan banyak yang tidak bisa diselamatkan lagi. Sangat menyedihkan. Semua datang begitu cepat dan tiba-tiba sehingga sebagian dari mereka tidak sempat lagi menyelamatkan barang-barang penting mereka. Duka cita tak terhenti sampai di situ. Memasuki tahun yang baru, kita juga menerima berbagai kabar duka dari sahabat, rekan sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri, keluarga terkasih kita. Seperti baru-baru kita alami, kita berduka, dua saudara kita atau orang tua kita dipanggil Tuhan. Kita rindu supaya pada hari ini kita bersama-sama, tetapi Tuhan punya kehendak. Itulah sebabnya setiap kesempatan kita gunakan waktu untuk memuliakan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Pasti mereka memikirkan juga tahun baru. Pasti mereka memikirkan juga tahun baru, tetapi Tuhan panggil sebelum tahun baru. Jadi setiap saat kita harus mengandalkan Tuhan. Suasana tahun baru yang biasanya diisi dengan sukacita berganti dengan kabar duka cita yang beruntung dialami oleh beberapa orang. Sinar mentari dan harapan kini seolah berganti dengan awan mendung dan ketidakpastian yang membayangi kehidupan kita. Kenapa? Karena motivasi kita salah. Harapan kita salah, tujuan kita salah. Melihat semua ini, hati kita bertanya-tanya, apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita, saudara? Mengapa semua Tuhan izinkan terjadi di saat kita justru sedang bersemangat memasuki Natal dan Tahun Baru? Itu jadi pertanyaan bagi kita. Sekalipun tidak mudah mendapatkan jawabannya, tetapi saya belajar tentang kehidupan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di mulai Desember sampai Januari. Kehidupan manusia, bahkan orang beriman sekalipun, memang tidak selalu berjalan mulus. Kita kerap mengalami tragedi dan duka cita di dalam hidup kita. Tidak pandang, tetapi perbedaannya, orang beriman mampu melewati tantangan itu. Duka cita itu mampu sampai tidak berlarut-larut. Itu perbedaannya. Kita tidak kebal terhadap kegagalan dan pergumulan hidup. Keadaan kehidupan kita tidak selalu lebih mudah dan lebih baik dari orang lain. Kita semua mengalami pergumulan yang sama, baik non-Kristen maupun orang Kristen. Tetapi kita memiliki kekuatan, sehingga Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Dia selalu berjanji untuk memberikan kelegaan kepada kita. Tetapi syaratnya, kita datang dalam keadaan kudus. Jangan kita hanya berkata, puji Tuhan saya sudah ada sampai hari ini, tanpa merenungkan apakah kita tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu apa yang membedakan kehidupan kita sebagai orang beriman dengan kehidupan orang lain? Perbedaan kehidupan kita terletak pada kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Itu bedanya.
Karena kita sudah memiliki Yesus yang memberikan penghiburan, kelegaan, kekuatan bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Tantangan demi tantangan kita hadapi seperti kesaksian Ibu Gembala tadi. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, sakit, penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan kami di dalam pelayanan, pergumulan rumah tangga kami, pergumulan anak-anak, tidak bisa diceritakan hanya 1 jam. Tetapi kuat melewatinya, karena Tuhan memberikan kekuatan bagi dia. Semua peristiwa yang terjadi di bulan Desember dan mengawali tahun ini mengingatkan saya dan kita semua betapa kecil dan lemahnya manusia. Kekuatan kita terbatas. Kemanapun kita dan kapanpun kita bisa lenyap. Kita terbatas dalam kekuatan. Kalau kita sadari bahwa kita terbatas, maka kita lebih dekat kepada Tuhan yang sumber kekuatan, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang paling penting. Dalam Markus 3 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Bukan bahwa kita tidak membutuhkan harta, kita membutuhkan harta. Kita munafik juga kalau kita tidak membutuhkan harta. Kalau kita berjalan dari sini sampai ke Batu Sori untuk pelayanan, tidak jadi pelayanan. Pasti kita membutuhkan kendaraan. Tetapi semua itu sia-sia kalau kita mentuhankan semua harta. Dan itu kita prioritaskan, akhirnya melupakan siapa yang memberikan berkat bagi kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 4 berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Itu yang benar. Perhiasan kita, roh yang tersembunyi dari Allah, yaitu kelemah lembutan. Hati yang tulus, hati yang ikhlas untuk memuliakan Tuhan, dan hati yang ikhlas untuk mengasihi semua orang. Itulah harta yang paling terbesar. Bisa kita kelihatan mewah dengan berbagai perhiasan, mobil mewah, rumah mewah. Tetapi yang paling terpenting, bukan Tuhan melihat apa yang dilihat mata manusia, tetapi Tuhan melihat hati saya dan hati saudara. Renungkan Bapak Ibu, apa yang saudara buat untuk Tuhan. Pergumulan demi pergumulan kerat masih harus kita hadapi. Sehebat apapun manusia, kita tak akan mampu melewati kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Namun ayat bacaan hari ini telah mengingatkan kepada kita, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan di dalam hidup kita, yaitu dari Tuhan. Tak ada yang tak dapat kita lalui bersama Yesus. Kita hanya bisa menghadapi apapun dengan mengandalkan kepada kekuatan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita memasuki hari-hari depan dengan keyakinan teguh pada Yesus, satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mulai saat ini kita renungkan apa yang telah kita buat di tahun 2024. Apakah itu perlu dievaluasi, dan apakah itu perlu ditinggalkan, dan ada yang perlu dikembangkan. Memasuki tahun, menjalani tahun 2025 ini, kita berdoa mulai dari sekarang. Oh Tuhan, berikan petunjuk apa yang harus saya buat. Oh Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saya. Jangan kita hanya bersyukur di tahun depan, oh puji Tuhan saya melangkah lagi, tanpa kembali merenungkan dan tanpa berharap kepada kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Dan akhir kata, akhir khotbah saya mau sampaikan, selamat tahun baru, selamat berbahagia, selamat bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita saling bergandengan tangan untuk menjalani kehidupan ini yang hanya bersifat sementara, dan ini kesempatan yang indah buat kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sehati, satu dalam Tuhan, bagian dari tubuh Kristus yang harus bersatu dengan satu tujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah, atas kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami ada di awal tahun 2025.